Kalau sudah semuanya tolong aktifkan Visual Studio-nya ya. Oke, semuanya sudah buat new project yang baru, kosong. Sudah belum? Sudah ya. Nah, di sini kita akan seperti biasa, formnya. Lihat, di sini ada button. Di sini ada button sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ya, buttonnya ada 5. Nanti kita akan ganti nama satu-satu. BTN persegi panjang, BTN jajar genjang, BTN segitiga. Lalu di sini ada label LBL1, LBL2. Nanti di sini ada text box. Kita kasih nama TXT1, TXT2. Kemudian di sini ada button lagi. Kita akan ganti namanya BTN hitung, BTN cancel. Ini label, kasih LBL3. Di sini ada text box-nya. Nah, kalau kita lihat di sini ada masing-masing kelas yang kita buat. Jadi kalau di sini ada kelas jajaran genjang, kita akan buat coding per kelasnya. Di sini ada kelas persegi panjang, di sini ada kelas segitiga. Nah, di sini ada kelas utamanya yaitu static point main. Nah, kita akan buat per kelasnya. Nanti kita akan klik kanan, kita bisa tambahkan kelas yang baru sehingga kita bisa membuatnya. Oke, sebelum ke sini, sebelum kita tambahkan kelas-kelasnya, ya, kita akan kita akan ke codingnya. Cara kembali ke codingnya, klik kanan, view design, maka nanti muncul. Buat ini dulu, seperti biasa ada 3 tahap. Buat objek interface-nya dulu, penamaan, baru coding ya. Silakan dibuat interface-nya, semakin buatnya semakin cepat, semakin baik. Kita bisa selesaikan 3 project hari ini kalau lancar. Saya ulangi, ini button. Button itu sebenarnya ini kan bisa dibesar kecilkan. Jadi kayak ini. Jadi sebenarnya ini juga bisa dibesar kecilkan. Ini nggak sama rata, bisa disamakan. Nih, kayak gini. Ini mungkin terlalu besar, kita bisa kecilkan. Terlalu panjang. Karena dia bisa diatur dengan mudah ya, aturnya.
Sudah belum? Sudah? Untuk pembuatan objek-objeknya, jangan lama-lama. Belum. Belum? Ya, ditunggu ya. Untuk penamaan nanti ya, bareng saya ya. Jadi kemarin kan sudah diajari teks, dalamnya ada teks, nanti ada di propertinya ada name. Nah, name-nya bareng-bareng. Sudah? Belum? Ayo, jangan lama-lama bikinnya. Sudah ya? Oke. Lihat ya, kita hitungannya yang button dulu ya, yang pemberian nama ya. Ini teks ya, di dalam teks kasih persegi panjang. Silakan sudah. Untuk yang ini, button pertama. Ini kalau di depan praktikum di lab, mungkin saya bisa cek satu-satu. Kalau di sini berdasarkan feedback suara aja. Sudah belum? Kasih saya feedback suara biar bisa lanjut. Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Nah, ini teksnya persegi panjang, lalu kita ke bagian kanan, ke name ya, seperti minggu lalu ya, diingat ya, biar hafal terus. Name, cari aja name. Nah, di sini namanya, ingat kita pakai inisial. Ini supaya gampang huruf kecil semua aja ya, supaya kemarin kan besar kecil repot, banyak yang salah masih. Sekarang inisial button kita selalu kasih namanya BTN. BTN persegi panjang. Silakan diubah nama button satunya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nomor 2, dalamnya dikasih nama jajar genjang, lalu buttonnya BTN jajar genjang. Sudah? Ini ya, lihat di sini aja ya, BTN jajar genjang di name-nya. Jadi tinggal ditarik aja atau nggak perlu saya ulangi, tinggal ini aja. Name-nya BTN jajar genjang.
Sudah belum? Sudah? Sudah, Pak. Nah, oke, kita yang ketiga, segitiga. Dalamnya segitiga, BTN segitiga. Sudah? Ini ya, segitiga ya. Name-nya, name, saya turunkan name. Langsung aja ya. Pasti dia pakai namanya BTN, BTN, bukan BTS, BTN, BTN segitiga. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Sekarang button keempat. Dalamnya hitung. Di sini name-nya kita kasih nama BTN hitung. Huruf kecil semua. Sudah belum? Tombol button hitungnya BTN hitung. Sudah ya? Sudah. Sudah, Pak. Kemudian yang satunya saya tidak arahkan, buat sendiri, yang cancelnya. Buat sendiri. Jadi tidak selalu dipandu, semakin hausnya sudah semakin lancar. Jadi kalau minggu depan saya tidak pandu satu-satu lagi ya, langsung mulai lancar harusnya. Jadi kalau jadi pandu satu-satu lama selesainya, karena udah tahu caranya. BTN cancel sudah? Sudah. Sekarang kita ke bagian label ya, label. Label ini sebenarnya ada sendiri ya, namanya label 1, label 2, label 3. Tidak diganti pun tidak ada masalah. Mau ganti pun boleh karena dia tidak ini. Dia akan ganti, yang ini ada berganti karena sorry, ini akan ada efek. Jadi kita harus ganti. Namanya LBL di name-nya. Ini kita kasih teksnya itu angka 1, di sini angka 2. Di LBL, LBL-nya 1, name-nya adalah LBL 1, ini LBL 2. Nanti kalau kita jalankan persegi panjang, di sini LBL 1 akan bisa berubah tulisannya jadi panjang, ini jadi lebar. Kalau kita jadikan jajaran genjang, nanti dia juga akan berubah lagi, alas tinggi. Segitiga juga dia akan berubah jadi alas tinggi, bisa otomatis berubah labelnya. Sudah belum? Saya ulangi, ini LBL 1, name-nya, ini LBL 2. Ini teksnya adalah angka 1, ini adalah angka 2. Kemudian yang ketiga, LBL 3, dalamnya hasil, hanya besar. Ini, yang ini semuanya dalamnya ini ya, ini. Ini LBL 3, huruf kecil semua. Sudah belum? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita ke bagian text box. Text box diganti namanya TXT1, TXT2, TXT3. Tidak perlu saya detilkan ya, bisa sendiri ya. Sama seperti tadi. Inisialnya.
Sudah, Pak. Ya, sip. Kalau sudah, sekarang kita mau di sini cara kerjanya ya. Kita bikin klik dulu, klik. Nanti dia akan berubah ini jadi panjang dan lebar. Nanti dia ambil isi ini, kita ketik hitung, dia keluar hasil. Lalu kalau cancel, ini dikosongkan semua nilainya. Kalau kita ketik jajaran genjang, ini akan berubah jadi alas dan tinggi. Ini kita input lagi, hitung, keluar hasilnya. Cancel, bersihkan. Segitiga juga sama. Ini ada berarti kita melakukannya di mana event codingnya. Kita bisa lakukan di 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 event yang bisa kita klik. Jadi event pertama kita kliknya di persegi panjang, klik-klik. Nah, di sini kita akan buat pas kita ketik button persegi panjang klik, kita harus ganti label LBL1 teksnya tadinya angka 1, LBL2 titik teksnya angka 2, kita akan ganti menjadi panjang dan lebar. Kasih kondisinya 1. Kenapa kondisi 1? Nanti akan ada if-nya, ada if then-nya supaya dia bisa menyesuaikan perubahannya. Sudah? Sementara ketik ini dulu ya di dalamnya. LBL1 teks panjang, LBL2 titik teks lebar, kondisi 1. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, ini saya hapus. Ini nggak berlaku. Nah, kemudian kita akan kembali lagi ke awal. Cara kembali ke awal, ini ya, view design. Kita klik yang jajaran genjang. Klik-klik. Lalu diisi dengan ini. LBL1 titik teks, alas, LBL2 titik teks, tinggi. Lalu kasih kondisi 2. Kalau sudah, tolong saya dikasih tahu biar bisa lanjut. Sudah, Pak. Baik, kita lanjut lagi. Kembali ke desain. View design. Segitiga, klik-klik. Diisi kondisi 3.
Kalau sudah, tolong saya dikasih tahu. Sudah, Pak. Oke, ini TXT1 ini udah kosong, nggak dijalanin. Sekarang kita ke buttonnya ya, button hitung ya. Kita balik ke awal lagi ke desain. Di sini ada event codingnya juga ya. Kalau dia klik berarti jalankan coding, maka kita perlu klik-klik lagi di hitungnya. Nah, di sini agak panjang sedikit karena berkaitan dengan ini. Kita buat dulu ya, buat dulu kondisinya, in kondisinya sama dengan 0. Karena kita ada pilihannya 1, 2, 3, kita bikin default awalnya in kondisi sama dengan 0 di atas ini ya. Tambahkan. Kemudian setelah ini saya tarik lagi ini supaya bisa terbaca. In kondisi 0-nya sudah ya. Saya mau tutup supaya bisa turun. Yang ini sudah? Sudah, Pak. Sudah ya, nanti jangan sampai terlewat atau Pak saya belum. Nah ini. Nah, ini kan tadi sudah hitung klik kan, button hitung klik. Nah, kita isi ini. Ini masih panjang ke bawah. Kita perlu siapkan variabel in input 1 convert. Tadi kan ada text box kan. Text 1 titik ini. Jadi kita perlu convert to in 32. TXT1 dia akan ambil nilai value-nya. In input 2 convert to in 32, text 2 dia akan ambil value-nya. Lalu tergantung yang kita klik. Kalau nanti kita kliknya persegi panjang, dia akan melihat kondisinya. Kondisinya 1 ternyata kita klik tadi, yang diklik. Maka dia akan jalankan hitung persegi panjangnya. Tampilkan hasilnya di teks 3. Nah, silakan. Nah, di sini ada instan variabelnya, jadi dibuat untuk menghitung otomatisnya. Nah, ini bisa di-copy ya, nanti copy ke kondisi 2, bisa copy ke kondisi 3, hanya diulangi lagi aja. Paling penting ini, dan jangan salah penamaan ya. Kemarin masih ada yang salah-salah, garis merah, berarti kalau masih garis merah, nama inisialnya salah. Silakan diketik, jika tidak terbaca kasih tahu, jika kurang jelas tanya. Supaya bisa selesai 3 project hari ini. Dan memahami praktikumnya, visualnya. Teorinya paham, prakteknya paham juga.
Sampai kondisi 2 sudah? Kalau sudah saya turunkan. Belum. Ya. Sampai yang ini sudah ya, input 2-nya sudah ya. Saya yakin ini sudah, saya tutup dikit. Nih. Nah, soal input 1, input 2 sama hasil nanti kita cross check lagi ya. Input 1, input 2 itu input 1, input 2 sebenarnya tadi kita sudah buat di kelasnya. Maka dia akan sesuaikan dengan kelas-kelas yang kita buat tadi. Ini maksudnya penggunaan kelas. Kalau sudah kasih tahu ya. Saya sudah, Pak. Yang lain? Belum Pak, sisa 1. Ya. Sudah belum? Hanya sampai kondisi 3 ya. Bagaimana? Sudah? Saya sudah Pak. Ya, sudah ya. Nah, di sini kita juga ada pengubahan nama ya. Tadi ada satu, kan tadi baru, ini tadi kita sudah ya ganti buttonnya ya, buttonnya sudah. Nah, sekarang kita ke button cancel yang belum ya. Jadi kalau balik ke desain, ini kan hitung sudah, button cancelnya belum. Jadi ini juga diklik 2 kali, maka isinya ini.
Sudah? Lancar? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, jadi kalau ya, nanti kalau ini semuanya sudah, coba dicek using sistemnya sudah ada yang kurang nggak? Sama nggak? Di atas sekali. Scroll ke atas sekali. Cek di mana, Pak? Ini kan tadi di form kan, di sini di view code. Kita tempat buat tadi nih. Nih, scroll aja paling atas. Saya hanya mau cek semuanya sama nggak, biar tidak problem nanti pas di compile, di running. Di tempatku nggak ada using system, Pak. Nggak ada. Oh, Nggak ada. yang lain ada nggak? Di form CS1 ini. Nggak ada juga, Pak. Nggak ada, Pak. Nah, di sini nih, harusnya klik kanan ini ya, view code ke atas. Itu harus ditulis manual apa gimana, Pak? Oke, nggak apa-apa. Nanti ya, saya cross check dulu semuanya. Coba sekarang coba share satu deh, salah satu mahasiswa aja yang sudah selesai siapa? Boleh jadi contoh? Bebas. Rivaldi ya? Silakan Rivaldi. Oh, oke, Pak. Ya. Nah, Rivaldi coba formnya ya. Coba running programnya jalan nggak? Kalau sudah Enggak, Pak. Nggak jalan, Pak. Ini masih ada error 6, Pak. coba diklik error 6-nya apa? Errornya di sini, Pak. Oh iya, karena belum bikin ini ya. Coba C sub-nya ke kanan, scroll program.cs-nya coba di scroll turunannya apa aja. Coba ada tombol tanda panah tuh sebelahnya tuh yang bisa, yang tanda panah kecil segitiga kecil depannya. Klik, klik, klik lagi bawahnya. Oke, sebentar ya. Karena sebentar, ini berarti belum ya. Oke, sebentar, saya cross check dulu ya. Yang lain jalan nggak? Dia juga 6, Pak. Ya, ini karena belum bikin ininya apa? Kelasnya belum terbentuk. Jadi harus dibentuk. Sebentar ya, saya ini add. Sebentar, saya ini dulu. Sebentar, kasih saya waktu. Ini karena dia punya kelasnya belum terbentuk. Nah, ini sekarang semuanya tolong lihat saya. Ini sebentar lihat ke programnya sebentar. Ini saya tutup ya. Ya, tutup. Oke. Sebentar ya, saya masih ini dulu. Nah, ini, sorry.
Oke, saya udah tahu. Semuanya kan tadi sudah bikin ini ya. Tadi kalau kita lihat di sini ya, ke form ya, ke form, klik kanan, desain. Sudah pada buat ya, klik. Nah, ini ada muncul kan tadi ya. Hanya yang belum dibentuk adalah kelasnya. Nah, cara buat kelasnya, lihat diperhatikan baik-baik ya di sini, di sini ya, di tugas week 3-nya ini atau namanya bebas sesuai namanya. Di klik kanan, sudah. Sudah terlihat belum? Saya butuh feedback suara. Kelihatan, Pak. Jelas, Pak. Mau diulang? Oke. Tolong perhatikan baik-baik biar nggak error, salah. Klik kanan saya klik apa lagi? Ini ya, di sini klik kanan ke bagian add, cari kelas. Sudah? Bisa diikuti? Kasih saya feedback suara biar saya tahu. Sudah, Pak. Diklik sekali, diklik. Nah, di bawah kelas 1 ini ganti nama. Kalau saya sudah bikin ya, kasih nama sesuai dengan ini ya, lihat persegi panjangnya, persegi panjang. Nah, P-nya besar. Kalau sudah di add. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini saya sudah add, jadi saya cancel. Sausnya di add, nanti munculnya di sini, persegi panjang. Nah, persegi panjangnya ini, diklik, diisi ini, sesuai ini. Dia akan dapat kelas, dia akan muncul kelas ini, dia blok. Tapi dia belum ada ini, masih kosong. Kita harus bikin ini jadi seperti ini. Itu namanya bikin kelasnya. Hati-hati penamaannya. Pak, saya mau nanya nih, Pak. Ya, Itu kan di tempat Bapak kan namanya kan kelas persegi panjang. ya. Nah, tepatku kok di depannya ada kata internal ya. Internal, Jadi internal kelas, Pak. internal kelas. Oh, ini. Sudah bikin ikut cara saya tadi belum? Udah. Ikuti semua. Munculnya kan hanya saja muncul ini kan, kosong kan, kelas persegi panjangnya. Coba dia akan punya kelas sendiri, tempat isi form sendiri. Jadi form sendiri dia. Nah, Bentar ya, Pak. Saya ikuti dulu Bapak punya. ya, Baru nanti saya share screen. nanti ikuti dulu aja. Semuanya kita bikin persegi panjang, jajar genjang, sama segitiga. Baru kita lihat ada errornya di mana. Ya. Untuk persegi panjang sudah. Ini mungkin saya terklik ya, ini. Tadi kan belum masukin rumus hitung kan? Nah, di sini dia masukin rumus hitungnya. Sudah belum? Bapak. Sudah? Ya. Udah. Cuma saya masih ragu sih ini kata internalnya buat apa. Nggak apa-apa, nanti kita sesuaikan lagi ya. Buat dulu aja ya. Nanti kita cek errornya ya. Yang lain gimana?
Ada komen atau apa? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, kalau sudah, buat lagi ya. Klik kanan, add, class, kasih nama jajar genjang. J-nya besar, G-nya besar. Saya tidak buat karena sudah buat. Nanti di dalam jajar genjang, sudah ada muncul seperti ini. Kalau saya klik, ditambah lagi ini L ya, ada L-nya ya, L jajar genjang. Lalu tinggal masukkan rumusnya ini. Sudah belum? Cuma ini petunjuknya ada di modul ya, langkah-langkahnya. Kalau sudah membaca, nanti kita cross-check cara membacanya. Kalau sudah, segitiganya dibuat ya. Buat sendiri ya. Sudah buatnya, nanti saya tunjukin isinya. Sampai di sini sudah. Jangan lama-lama ya, nanti habis waktu, udah mau jam 5, satu program belum jadi. Kalau sudah ke segitiga ya, isinya ini. Nanti kalau ada error atau apa, nanti kita diskusi. Sudah? Sudah belum? Sudah ya semuanya? Apakah sudah? Udah Pak, kalau aku. Ya, nah yang sudah, tolong ini saya akan jelaskan. Ini ya, ini kan sudah petunjuknya ini, hanya dia nggak jelas di codingnya ya. Nah, kalau sudah, coba di compile, jalan nggak? Saya rasa saya sudah memberikan semua codingnya. Ini nggak usah, ini karena sudah muncul otomatis. Input. Misalnya udah semua. Lancar sih Pak. Bisa kan buatnya jadi Bisa. ya? Ya. Nah, itu yang saya ingin dengar. Berarti sudah ngerti cara buatnya. Kenapa butuh kelas? Karena kalau kita lihat di codingnya, dia tidak ada rumus hitung, hanya menyediakan tempatnya aja. Kondisi satu menyediakan tempatnya aja. Tapi dia akan panggil persegi panjang, kelas persegi panjang, yang tadi kita belum buat, masuk ke persegi panjang.cs ini. Nah, dia akan panggil ke sini untuk jalankan panjang nempelnya akan. Nah, setelah lagi dipanggil balik ke view code, dipanggil balik lagi untuk tampilkan hasilnya. Itu dipelajari cara buatnya. Kalau ada UTS atau apa bisa buatnya. Kalau rubah dikit soalnya. Ngerti nggak? Bisa nggak? Sudah? Kalau sudah kita buat project kedua. Sepertinya 2 project ya. Saya maunya 3 project sekali praktikum. Dan tadi salah di internal apa tadi sudah bisa belum?
Siapa namanya? Nggak apa-apa, Pak. Apanya itu nggak ngapa-ngapain, Pak. Nggak masalah kan? Tapi lancar ya programnya ya. Lancar. Yang penting dia ada kelasnya ini muncul nih di samping kanan nih. Kalau dia udah berdiri sendiri kelas ini. Ini. Nah, kita harus tahu ini kelas ini apa, di dalamnya ada objek apa, menggunakan pemanggilan metode hitungnya bagaimana. Nah, itu harus tahu. Jadi, makanya dapat tugas kelompoknya itu penting sekali untuk diketahui. Jadi, jangan hanya bisa praktek, tapi teorinya nggak paham. Nah, minggu depan jelasin apa itu kelas, objek, metode. Kasih contoh. Pak, Oke? permisi. Ya, ya, Boleh nanya nggak? ya, silakan. Ini solution itunya Share saya. screen. Oh iya. Share screen aja. Biar kelihatan. Oke. Apanya yang hilang? Ini Pak yang di sebelah sini. Oh, Apa sih namanya tadi? properti. Iya, Klik tombol sebelahnya coba di dalamnya itu kan ada tombol. yang ini. Bukan bawah. Di dalam kotak properti itu ada yang kayak gambar kunci tuh. Oh ini. Sebelahnya. Nomor 2. Nih. Klik. Ya. Itu apa berarti kalian? Oke, bukan ini ya. Ke atas yang ada tanda panah kecil di kanan. Kanan, dekat tanda X bawahnya. Nah, klik kosongnya. Oke, sebentar. Ini aja Christine ke window yang ada di atas tuh. Window. Sebelah attention. Saya lagi apa? Sebelah attention yang atas. Nah, iya itu. Habis itu yang reset without window layout. Window. Yes ya. Iya. Oke. Ya, wah, jago ya, Reina. Terima kasih. Ada kejadian tadi pas soal. Jadi coba cari-cari sendiri ya. Thank you Pak. Thank you Reina. Ya, Reina yang bantu. Ya. Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Punya saya pas di start masih nggak bisa, Pak. Ada kayak warningnya gitu. Ya, oke. Coba tampilkan dulu ya. Sebentar, Pak. Saya izin share screen. Udah kelihatan belum? Sudah. Salah apa ya jalannya, coba jalannya. Kayak gini, Pak. Oh, ini. Nah, ini kadang coba lihat dia ada errornya nggak, muncul nggak, debug errornya berapa atau apa? Nggak muncul ya? Ada Nggak nggak? muncul, Pak. Ini biasanya bukan codingnya, tapi coba di save dulu deh. Di save dulu, buka lagi biasanya bisa. Oh, jadi saya keluar lagi ya, Pak? Ini jangan keluar langsung, ini save dulu, di save dulu. Save as, kasih nama, simpan di folder. Nanti matiin, hidupi lagi. Nanti dia akan menyesuaikan dengan letak folder-folder yang ada. Kadang letak folder sama coding dia tidak kenal, jadi dia anggap error, padahal sudah ngodingnya benar. Itu yang buat kadang yang bikin capek, bikin ulang. Jadi ini saya save as dulu ya, Pak? Ya, save as dulu. Save semuanya di save, jangan save satu. Save file as ya. Jangan save project sih sebenarnya, bukan save file. Save project sudah save semuanya. Coba cari file save as. Ini ya, Pak? Yang bawah. Oh, ini. Semuanya, ya. Tapi kalau saya Save itu S, save as-nya sudah pernah ya? iya, save as-nya. Kalau save as dia sebagai semuanya langsung ambil all, disimpan semua. Kalau save file satu-satu. Kalau di save as-nya ditimpa aja, nggak apa-apa. Save as, oke aja. Yang bawah tadi. Langsung di save aja, Pak? Iya. Save satu-satu, replace aja. Nah,
Nanti keluar dari program, file exit, buka lagi. Langsung jalankan dari tempat folder yang disimpan aja, yang SLN-nya langsung dijalankan nanti. Ini matiin dulu. Saya Exit. close dulu Pak. Ya. Nah, Saya- cari folder yang tempat simpan tadi. Buka foldernya. Nah, ini 2020 apa? Simpan di mana? Pas ingat. Nah, itu yang sering masalah, nggak tahu tempat simpannya. Nah, harus biasakan save as-nya tuh taruh di tempat yang sangat diingat. Jadi Visual kalau Studio gimana? saya juga nggak tahu kamu simpannya di mana. Kalau nanti UTS bingung loh cari filenya di mana. Biasakan tahu tempat save project-nya di mana. Kalau bisa bikin foldernya, kalau project di D aja ya, bikin folder nama sendiri misalnya. Nah, saya bikinnya namanya tersendiri, jadi nggak campur-campur. Nah, nanti Ini saya save udah as, buka lagi Pak. Oh di save as gue. nanti cari bukanya, jangan buka dari programnya, buka langsung dari project filenya ya. Nyambung nggak? Oh saya bikin file baru aja di local disk D Pak. Nggak. Ini save dulu, tapi ingat tempat simpannya di mana. Nanti bukanya Oh. dari situ. Berarti di Simpannya, save all-nya di mana. Jangan save file. Kalau save file hanya satu form, tapi yang dipakai save as. Kalau yang disimpan adalah project-nya. Biasakan. Save as, bukan save file. Kalau file satu, kalau save as, all file. Paham ini nggak? apa ya? Itu apa? Hanya satu, save as. Kalau save as seluruhnya. Oh save all gini Pak. Ya, save as itu seluruh satu project. Kalau save Windows hanya satu file. Padahal kan kita mau satu project disimpan. Ya Pak. Ya, pengertiannya paham itu. Ini Udah saya save as tadi belum? udah save all Pak. Save all ya. Tapi pas di save all cuma gini doang Pak. Oh, sekarang open deh, pilih open. Ingetin letaknya di mana, open project atau open folder nantinya. Biar tahu, nanti carinya di situ. Nah, kasih namanya apa? Nah, ini jangan buka di sini. Oh, kok seperti ini ya jadinya. Iya Pak. Harusnya ada SLN-nya ya. Tadi kalau save as. Kok ini ya? Windows ini sisap bukan? Coba Windows kecil banget ya tulisannya, nggak terbaca. Bentar, Pak. Nanti cari tahu simpannya di mana. Kan kalau Iya, ada Pak. tugas-tugas dari saya kan ngumpulnya yang SLN itu. Cari tahu deh, biar jelas. Dia ada 3 file nantinya dalamnya. Ya, oke. Punyanya stop dulu ya. Nanti cari sendiri ya. Ya saya bisa Makasih, lanjut. Pak. Ya. Nah, lihat ini yang punya saya ya. Saya tunjukin ini Mas, cara yang saya bilang bukanya dari folder tuh yang seperti ini. Nah, ini sebentar. Saya udah siapin slide. Week 3 coding. Nah, ini. Siapa tadi? Tadi yang siapa namanya? Sorry. Namanya siapa? Fernando, Pak. Fernando. Nah, Fernando, saya udah letakin tempat saya sendiri. Namanya di slide, namanya coding. Ini saya udah tahu tempat filenya. Saya udah kasih nama juga. Nah, akan munculnya tuh ini yang kita lihat tuh ini SLN ini, Visual Studio. Nah, saya tinggal buka yang SLN ini, klik-klik, maka dia akan buka program. Nah, sekarang saya ini muncul dulu. Ini proyek kedua, sudah saya buat. Nah, ini nanti saya kirim file ya, saya kirim file. Saya kasih di UMN, dosen, bahan ajar, di ini visual programming, ini saya kasih 2 file.
lampu on, lampu off. Nah, lampu on off ini kirim dulu satu. Lalu saya kasih lagi lampu on. Nah, silakan download ya, nanti gunakan tuh dalam program ini, chatnya ini, di chat saya kirim. Lalu di sini saya akan lihat desainnya. Nah, ini sudah saya kasih, gambarnya sudah saya kasih. Ini menggunakan boleh disebut sebagai objek juga, metode objek juga. Kalau dijalankan, kita mau bikin ini, dijalankan. Ini ya, kita ketiknya apa ini? Ini saklar lampu. Kalau saya klik di sini, dia on. Klik lagi dia off. Klik lagi dia on, klik lagi dia off. Tapi saya bisa nanti buat ditimpa, sehingga dia seolah-olah mati hidup dengan tempat yang sama. Nah, kalau nanti saya tutup ini, saya jalankan, nggak kelihatan, saya mati hidup. Nah, kita mau buat ini. Untuk mudahnya saya ini dulu. Silakan, ini nanti ambilnya picture ya, picture. Ini ambilnya picture box, 1, 2, nanti masukkan gambar, satu yang off, satu yang on. Tambahkan nanti ini ini picture. Tambahkan nanti ini adalah bisa gunakan label atau gunakan label. Ini button 1, button 2, nanti kita ganti. Yang kedua ya. Oh, sebelumnya kita absen dulu aja, saya tidak suka terburu-buru. Sebentar ya, absen dulu ya. Absen. Kita absen dulu aja, saya nggak suka buru-buru.